Cara melakukan spiritual journey atau perjalanan spiritual. Nah, perjalanan spiritual ini merupakan sebuah jalan menuju ke arah level kesadaran yang jauh lebih tinggi atau biasa disebut dengan enlightenment atau pencerahan. Nah, perjalanan ini bersifat sangat pribadi, jadi tergantung dengan individu masing-masing bagaimana caranya. Yang pasti tujuannya itu untuk mengetahui siapa diriku, kenapa aku di sini, apa tujuan hidupku, dan lain-lain. Nah, setiap orang memiliki jalan yang unik ya, yang berbeda-beda satu sama lainnya, dan terserah terhadap individu masing-masing apakah dia mau menjalaninya atau enggak. Walaupun biasanya sih selalu diarahkan untuk ke arah sana ya. Semua orang selalu dan pasti diarahkan oleh alam semesta atau ilahi atau Tuhan untuk mendekatkan kepadanya, ya kan? Nah, kalau misalnya orang tersebut nggak mau tahu, nggak peduli, dan nggak mau melakukannya, pengen senang-senang aja dulu deh, masih muda, ntar aja kalau udah tua baru ke arah sana, baru mulai perjalanan-perjalanan apalah itu gitu, biasanya akan diberikan sebuah dorongan push little bit, sebenarnya dengan penuh kasih sayang yang membuat seseorang tersebut mau nggak mau akan melakukan perjalanan batin tersebut. Misalnya akan dihilangkan sesuatu yang selama ini merupakan distraction buat dia ya, atau sesuatu yang bikin dia jadi lupa ingatan atau tidak tahu kenapa dia ada di sini, jadi asik sendiri, misalnya jabatan atau misalnya kesehatan atau jodoh dan lain-lain. Jadi sebenarnya terserah ya buat teman-teman, cuma kalau menurutku sih lebih baik kita melakukan dengan sadar hati daripada nunggu dijewer. Nah, gimana sih caranya untuk melakukan perjalanan spiritual ini? Jadi caranya ada 5. Yang pertama itu adalah dengan mengajukan a big question atau pertanyaan-pertanyaan yang sangat besar, seperti siapakah diriku sebenarnya? Dari mana aku berasal sebelum aku turun ke bumi? Terus aku di sini tuh sebenarnya tujuannya ngapain? Sebenarnya aku harus ngapain? Terus kalau aku udah nggak di sini lagi, aku akan kemana? Dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya harus dipertanyakan. Dan ini merupakan sebuah dorongan besar buat kita untuk mencari tahu, untuk melakukan perjalanan spiritual ini. Jangan berhenti sampai semuanya terjawab, karena kalau misalnya teman-teman sampai saat ini nggak pernah menanyakan, itu biasanya merupakan salah satu sumber dari rasa ketakutan kita. Jadi kita nggak pede. Semua masalah sebenarnya bersumber karena kita nggak tahu siapa kita yang sebenarnya kan. Atau kalau misalnya kita meninggal, kita kemana, itu merupakan ketakutan. Kebanyakan orang yang selalu share sama aku ya, atau bisa dibilang curhat, biasanya mereka, kenapa ya aku selalu merasa ketakutan setiap bangun tidur, kenapa, kalau aku bilang coba dicari ujung-ujungnya itu apa, akarnya apa, biasanya seputar dari beberapa pertanyaan yang aku ajukan tadi. Entah itu seputar kematian, atau entah itu siapa dia sebenarnya, jadi merasa nggak worthy, merasa nggak memiliki kekuatan, merasa nggak pede, karena dia nggak tahu siapa dia sebenarnya. Atau misalnya dia nggak tahu kalau dia itu mati nanti masuk ke neraka lah, atau kemana lah, atau seputar hal itulah. Itulah kenapa orang biasanya takut ujung-ujungnya itu ada di sana. Jadi, kembali lagi, tanyakan dan cari tahu jawabannya. Walaupun aku sebenarnya ya udah ngebatin nih, teman-teman pasti bilangnya gini, aha, tanya aja deh sama Mbak Des. No darling, you have to find it out yourself. Nggak boleh nakal. Yang kedua adalah terbuka dengan perspektif atau cara pandang yang baru. Kita selalu memiliki kecenderungan untuk menolak, nggak mau tahu, mencemooh, ngejudge sesuatu yang baru, karena hal tersebut mungkin bertentangan dengan kepercayaan yang kita miliki saat ini, atau mungkin tidak wajar, tidak logis, tidak masuk akal, dan lain-lain. Yang pasti ego kita akan berusaha sekeras mungkin untuk mengeblok atau ngebenteng kita dengan kepercayaan yang baru itu. Karena
tugas dari ego kita kan melindungi diri kita ya. Nah, terus yang kedua, mereka itu ego yang aku maksudin tidak suka sesuatu yang baru. Jadi mereka sukanya kan comfort zone. Nah, saranku untuk approach dari prosesnya ini, kita harus melakukan dengan cara open heart ya, atau terbuka hatinya. Terus dijalani dengan cara perlahan-lahan. Jangan buru-buru, jangan dipaksakan. Kemudian kita cukup tahu aja bahwa semua guru yang akan ditemui nanti, atau buku, atau seseorang mungkin yang tidak dikenal di jalan, kemudian dia memberikan sebuah nasihat atau quotes, yang pasti semua orang itu akan memberikan kita bagian kecil ya dari puzzle yang besar ya, atau teka-teki dalam kehidupan yang kita inginkan. Jadi mungkin teman-teman mungkin mendapatkan sedikit dari video ini, mendapatkan sedikit dari video yang lain, atau dari saudara, dari datuknya, dari kakek nenek, dan lain-lain. Yang ketiga adalah terhubung dengan higher self. Apa itu higher self? Jadi kalau kita artikan secara bahasa, higher itu tinggi, self itu diri kita sendiri. Jadi artinya kan diri kita yang jauh lebih tinggi. Lebih tinggi itu maksudnya di mana? Bukan di atas, tapi dimensinya jauh lebih tinggi. Itu artinya dia memiliki kekuatannya lebih besar. Itu artinya dia bisa melihat segala sesuatunya yang kita tidak bisa lihat. Dia juga terhubung dengan ilahi dan alam semesta. Dia itu unsurnya seperti apa? Pokoknya kalau kita ibaratkan sesuatu, dia itu adalah proyektor, projection, yang memproyeksikan kita berada di bumi ini. Nah, dia itu memiliki kekuatan yang sangat besar, lebih besar dari kita, tapi satu kesatuan dengan diri kita. Jadi kita dan dia itu tidak bisa dipisahkan. Aku sebenarnya nggak suka ngomongin dia kayak sesuatu barang atau sesuatu makhluk yang berbeda ya, karena bentuknya bukan makhluk, bukan kayak manusia. Ini kan bahasanya manusia. Jadi higher self itu ya aku juga, dirimu juga, kita satu kesatuan. Nah, gimana caranya nanti aku akan kasih di video yang lain. Yang pasti biasakan diri kita untuk memulai sadar dulu, tahu dulu bahwa oh ternyata aku punya toh yang namanya higher self. Oh ternyata aku bisa toh connect sama dia. Kalau kita ibaratin ya, jadi kayak dua desi, yang satu ada di atas bukit, yang satunya di bawah bukit. Nah, yang di atas bukit kalau kita connect, nanti yang di atas bukit bisa ngasih tahu Des, jangan belok ke kanan, nanti itu ada jurang. Belok ke kiri aja itu ada jembatannya. Atau jangan ke sana ada macan, nanti belok ke sini aja itu ada buah-buahan. Kayak gitulah intinya. Jadi kalau kita bisa connect sama dia itu nanti akan ngasih tahu, oh kamu ke sini gitu, gini gitu, gini gitu, gini gitu, dan seterusnya. Dan dia juga, oke, aku nggak suka menggunakan kalimat dia lagi, higher self, karena bukan separation ya, atau tidak terpisah, satu kesatuan. Tugas kita itu menyamakan atau meninggikan vibrasi kita. Akhirnya kita bisa mengakses dengan cara seperti itu ya, karena dia berada di dimensi yang lain. So, kalau kita bisa melakukannya setiap hari, hal-hal yang kecil dengan sukacita, higher self pasti akan membantu. Yang keempat adalah kita harus mencatat semua perkembangan dari proses ini dalam buku jurnal kita. Nah, bukan scripting ya, scripting itu beda lagi. Scripting itu kan dia lebih ke meminta mengarang sebuah cerita kayak novel, apa yang kita inginkan. Scripting itu lebih kita ngomong ke subconscious kita, atau kita merubah ke subconscious kita, atau pikiran alam bawah sadar. Sedangkan journaling itu lebih kayak recording, kayak tape, kayak video. Jadi kita merecord apapun itu tanpa cara ini itu harus aturan, itu nggak ada. Pokoknya intinya hanya mendokumentasikan perjalanan kita, itu journaling. Nah, di sana kita akan menuliskan apa saja ya, sudah perjalanan batinnya apa saja, terus healingnya itu udah sampai mana, apa saja yang dilakukan dalam proses itu, perubahannya seperti apa, kemudian synchronicity apa yang kita dapatkan. Synchronicity tahu ya, dari mulai angka-angka, dari mulai kebetulan-kebetulan ini dan itu. Synchronicity kan kayak ibaratnya kalau kita bahasakan itu kebetulan, padahal dalam alam semesta itu tidak ada yang kebetulan kan. Nah, jadi kita tulis tuh, semakin sering kita mendapatkan synchronicity itu artinya kan kita sudah berada di jalur yang tepat ya, the right path kan istilahnya. Nah, jadi daripada kita bingung, tulis aja, kita kumpulin semuanya. Kemudian kita juga akan menuliskan mimpi, karena mimpi itu juga merupakan clue ya, atau alat komunikasi juga. Jadi kita tulis semuanya ada artinya. Mungkin saat ini teman-teman nggak tahu artinya apa, ditulis aja dulu. Nanti suatu saat akan kejadian ini dan itu yang membentuk, jadi kayak
tadi itu ya puzzle-nya itu ya, teka-tekinya itu terkumpul jadi satu, dari mulai synchronicity-nya itulah, mungkin melihat angka, melihat warna, melihat kalimat-kalimat tertentu, terus mimpi, terus kejadian tertentu, akhirnya klop ceritanya jadi satu. Akhirnya kita tahu, oh ternyata aku harus melakukan ini, oh ternyata yang ini lebih baik daripada yang itu, dan seterusnya. Yang kelima itu adalah menjalani kehidupan kita dengan kebenaran yang baru ini. Jadi sesuatu yang kita yakini, yang terbaru, yang merupakan hasil dari perjalanan spiritualitas kita. Nah, kita menjalaninya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi semua yang kita lakukan, kita integrasikan, kita masukkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara yang organik. Jangan dilakukan karena aku pengen memanifestasikan jodoh misalnya, jadi aku harus setiap hari melakukan ini. Atau aku pengen memanifestasikan jabatan yang baru, jadi aku scripting nih. Jangan. Jadi harus dilakukan secara organik, secara mana yang nyaman aja buat diri kita sendiri, buat lifestyle kita sendiri. Toh kita sudah tahu kebenarannya di mana. Toh kita tahu baiknya apa buat kita. Kita udah tahu what you call it, barometer yang ada di dalam badan kita itu apa, speedometer ya, kalau di mobil itu kan speedometer. Jadi kita tahu kan, oh ini kecepatannya sekian-sekian. Nah, untuk kita, untuk menaikkan level kesadaran, itu caranya itu kan dari perasaan, pembawaannya kita setiap harinya bagaimana. Kalau semakin lama semakin enteng, atau nanti aku sisipin aja, ada diagramnya dari Dr. David. Jadi dia itu memiliki kesehariannya seperti apa, cara kita memandang ke dunia itu seperti apa, cara kita memandang Tuhan itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, dari sana kita sudah tahu kita berada di level mana nih sekarang. Karena cara memandang, jadi gini, banyak sekali ya orang ya itu suka komen mengenai seputar Tuhan ya, terutama. Ada yang memandang bahwa Tuhan itu suka membalas dendam lah, revenge, let the karma, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya karma, membalaskan karmanya orang, kayak gitu. Padahal nggak ada hubungannya, Tuhan itu bukan seperti itu. Cuma kita juga nggak bisa ngotot ngasih tahu ke seseorang itu bahwa Tuhan itu bukan seperti itu loh. Karena setiap level kesadaran, cara memandang dia terhadap Tuhan ya seperti itu. Sama halnya cara dia memandang kehidupan di dalam dunia ini ya seperti itu, tergantung levelnya. Semakin tinggi levelnya atau perjalanan batin ini, perjalanan spiritual ini, semakin berbeda cara dia melihat segala sesuatunya. Kacamatanya diganti-ganti kan, istilahnya kayak gitu. Jadi, balik lagi, apa saja sih yang harus kita terapin dalam kehidupan sehari-hari tadi ya, berdasarkan kebenaran kita. Jadi kalau kita levelnya ada di pride itu kan sombong ya, masih di bawah sih sebenarnya. Nah, ya kita cara naikinnya bagaimana ya? Mungkin kita bisa menggunakan afirmasi, mungkin kita bisa menggunakan meditasi, mungkin kita bisa menggunakan sun gazing, atau dan lain-lain. Pokoknya lakukan semua trik dan tips yang kita dapetin dari sana dari sini dalam kehidupan sehari-hari yang tidak membuat kita merasa seperti ritual atau aku harus melakukan ini dan itu karena aku mau ini, kalau enggak aku bakalannya doom istilahnya gitu, bakalannya mati lah, bakalannya celaka lah, bakalannya sesuatu yang buruk terjadi pada aku. Jangan. Jadi melakukan itu dengan tujuan menaikkan level kesadaran kita, melakukan afirmasi dengan tujuan vibrasi kita naik, pembawaan kita naik, feeling kita naik, menjadi lebih nyaman, menjadi lebih baik, menjadi lebih nggak kemerungsung misalnya ya. Lakukan hal itu. Bukan karena kalau aku nggak melakukan itu nanti aku berdosa misalnya. Kalau aku tidak melakukan hal itu nanti mobil baruku nggak datang-datang. Jangan ya. Jadi lakukan itu dengan tujuan ya. Atau kita menggunakan alat itu untuk keperluan kita sendiri. Pokoknya gunakan semua tools yang ada di luar sana apapun itu untuk tujuan agar kita bisa naik level kesadarannya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, nanti bisa komen di bawah atau bisa join di grup Telegramku yang sekarang ini mulai rame. Banyak sekali ya pembicaraan di sana yang biasanya nggak aku bagikan di YouTube karena satu dan lain hal. Seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.